Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Baiklah, kita masuk kepada firman Allah pada pagi hari ini. Saudara, saya berikan judul firman Tuhan adalah Allah peduli. Allah peduli, saudara. Ya. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 5 dan 6. Ini sering kita baca, sering kita dengar khotbahnya. Tapi kita baca lagi, saudara. Yohanes 6 ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai, garis bawah, untuk mencobai dia, garis bawah ini, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, kita sudah sering mendengar khotbah ini, tetapi saya mau mengangkat surah hal yang mungkin jarang ditekankan di ayat yang ke-6. Ya, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sebab, saudara, coba kita baca sama-sama kalimat itu. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 2, 3. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini kisah tentang Yesus memberi makan surah 5.000 orang. Dan Yesus berkata, berpaling kepada murid-muridnya, dan dia memberi sebuah tantangan. Ya. Yesus memberi sebuah tantangan kepada murid-muridnya, dan saya yakin saudara sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih memberikan tantangan kepada kita sebagai pengikutnya, kepada saya dan saudara sebagai murid-muridnya. Dia masih membiarkan kita mungkin mengalami berbagai hal yang mungkin tanpa penjelasan, ya, yang mungkin membingungkan kita seperti murid-murid diberikan tugas beri makan. Itu saudara yang hadir katanya cuma 5.000, tapi itu 5.000 laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan wanita. Kalau dijumlah semua 15.000 orang. Yesus memberikan tantangan itu, persoalan itu dia lemparkan kepada murid-muridnya. Kamu berikan mereka makan, saudara. Ya, jadi Yesus menoleh kepada murid-muridnya, memberikan mereka tantangan. Dan saudara, seringkali juga dia membiarkan kita mengalami berbagai hal yang mungkin tanpa penjelasan, ya, tanpa cara yang jelas untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, apa yang perlu kita selesaikan dalam menghadapi tantangan tersebut, saudara. Ya, jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang kalian punya? Apa yang kamu punya? Berikan mereka makan 15.000 kepala, saudara, kurang lebih. Ya. Nah, salah satu muridnya itu menjawab Yesus, dia bilang begini, saudara bisa baca ayat itu nanti di rumah. Ya, yang kami punya, ya, kalau toh memang punya, mereka nggak punya sebenarnya, tapi ini salah satu muridnya hitung-hitung uang 200 dinar. 200 dinar itu kalau pada masa itu 200 hari kerja, saudara. Dapat 200 dinar, itu pun masing-masing orang mungkin cuma menerima remah-remah, cuma menerima sedikit saja, sebab 5.000 pria, ya, total semua 15.000. Enggak ada minimarket, saudara, di sana di padang belantara, yang enggak ada toko makanan, tidak ada apa-apa di padang gurun itu. Dan Yesus, perhatikan ini, Yesus melakukan ini, dia membiarkan mereka menghadapi tantangan ini untuk mencobai mereka, dikatakan. Untuk mencobai mereka, tetapi dia sendiri, Yesus sendiri tahu apa yang dia harus lakukan. Dia lempar permasalahan ini kepada murid-muridnya untuk mentes mereka, tapi kita lihat Yesus tahu, dia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan, dia udah punya rencana. Saudara, ya. Alkitab berkata bahwa Yesus tahu segalanya. Yang percaya katakan amin. Dia tahu semuanya, saudara. Ya, artinya dia mengendalikan segalanya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 dikatakan,
Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi Yesus adalah Allah. Dia sudah ada sebelum ada dunia, ya, dia sudah ada dan dia yang menjadikan langit dan bumi oleh kuasa firman-Nya. Tapi perhatikan bagaimana Yesus, Allah yang tidak bisa mati, Allah roh adanya, bagaimana dia menemukan cara untuk menjadi manusia, saudara. Bagaimana Allah yang tidak ada tulang, tidak ada daging, tidak ada darah, saudara, tapi menemukan cara bagaimana turun ke dalam dunia ini berinkarnasi, saudara, menjadi manusia. Untuk apa? Ya. Untuk apa, saudara? Allah menemukan cara untuk turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia dan untuk menyatakan Allah Bapa. Yesus datang untuk menyatakan Allah Bapa kepada dunia yang tersesat, dunia yang membutuhkan, dan dunia yang seperti kasus itu sedang lapar saat itu. Dia tahu, dia Allah, saudara. Ya. Jadi 1 Timotius 3:16 bagian A, 1 Timotius 3:16a bilang begini, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia Allah ya, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yesus Allah sang pencipta, saudara. Dia tahu segalanya, dia sudah ada sebelum saudara ada, dia sudah ada sebelum bumi diciptakan, dan dia menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak bisa mati, ya, memakai tubuh manusia untuk menolong. Dia sudah tahu caranya. Untuk menolong mereka 5.000 orang yang perlu dipelihara, perlu dikasih makan, saudara. Tapi kita melihat sebelum dia lakukan itu, dia menantang murid-muridnya. Ya, dia menantang murid-murid, kamu kasih makan mereka. Tapi sebelum murid-murid masuk ke dalam tantangan tersebut, Yesus sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Coba saudara pikirkan itu. Dan saya berkhotbah ini pada pagi hari ini bahwa saudara, Yesus kita, Allah kita, dia selalu tahu apa yang dia mau lakukan. Allah selalu tahu apa yang sedang dia akan lakukan. Dia selalu tahu apa yang dia akan lakukan. Allah itu nggak pernah kagetan, saudara. Allah tidak pernah gugup. Allah tidak pernah tangannya berkeringat karena bingung. Waduh, ini ada persoalan, ini ada problem, bagaimana ya? Saudara, Allah tidak seperti kita. Allah tidak seperti murid-murid yang ketakutan, yang bingung waktu ada masalah harus kasih makan 5.000, 15.000 orang, saudara. Allah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yesus tidak pernah kebingungan, amin. Yesus tidak pernah gelisah. Dia tidak pernah terkejut ketika ada sesuatu terjadi. Saudara, Tuhan kita ketika ada tantangan terjadi, ketika ada kebutuhan timbul, apapun itu, dia sebenarnya sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mentes murid-muridnya, tapi dia udah tahu, saudara. Matius pasal Matius 12 ayat 25. Di dalam Matius 12 ayat 25, Yesus mengetahui, garis bawah itu, Yesus mengetahui pikiran mereka. Dalam cerita ini saudara, kita tahu bagaimana Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Tapi para Farisi dan ahli Taurat ini, musuh-musuh Yesus, berkata, nggak ngomong, berkata dalam pikiran dan hati mereka, wah, orang ini sudah menghujat, orang ini mengusir setan bukan dengan kuasa Allah, tapi dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul. Yesus dicap oleh orang Farisi ahli Taurat, mengusir setan, berbuat mujizat, itu kerjasama dengan Beelzebul atau penghulu setan. Nggak ngomong, cuma ngedumel dalam hati. Yesus tahu. Yesus langsung ngebaca. Yesus langsung men-scan pikiran mereka dan Yesus tahu, saudara. Dia tahu apa yang mereka pikirkan, tidak ada yang tersembunyi. Jadi Alkitab berkata bahwa dia mengetahui pikiran saya dan saudara.
Allah mengetahui bahwa rencana dan pikiran jahat dari orang-orang yang mempunyai atau berencana melakukan kejahatan kepada Yesus. Allah tahu ada orang mungkin di sekitar saudara yang punya pikiran jahat kepada saudara. Tuhan kita sudah tahu sebelumnya. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang orang jahat pikirkan. Dia tahu segalanya, saudara. Yohanes 2, Injil Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25. Yohanes 2, 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa, saudara? Dia tahu. Dia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia. Kenapa? Sebab apa? Dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yohanes pasal 5 ayat 6. Ini di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 6. Alkitab berkata bahwa Yesus tahu bahwa orang yang sedang menderita itu, saudara, sudah ada di situ udah lama. Orang ini menderita selalu kedahuluan, mau disembuhkan, tapi karena dia lumpuh, saudara, dia selalu keduluan dengan orang lain. Dan 38 tahun. Dan Yesus tahu orang ini sudah lama di situ. Yesus tahu. Nah, saya mau mengatakan, Tuhan juga tahu berapa lama saudara sudah mengalami hal tersebut. Tuhan tahu di mana saudara berada. Tuhan tahu orang ini di tepi saudara kolam Bethesda yang sedang susah. Sekian lama dia mengalami penyakit ini, tidak ada pertolongan, selalu kedahuluan dengan orang lain, saudara. Dia tahu di mana kita berada. Dia tahu sudah berapa lama kita menderita. Jadi saya mau katakan, Allah sedang memikirkan saudara. Yang percaya katakan amin. Allah tahu keadaan saudara. Tidak ada satupun tantangan yang saudara hadapi pada hari ini. Apakah itu tantangan keuangan? Apakah itu tantangan persoalan rumah tangga, saya mau katakan. Apakah itu masalah kesehatan dalam hidupmu? Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan kita. Sebab dia tahu siapa saudara, dia tahu pergumulan saudara. Seringkali dia biarkan untuk mentes, seperti dia mentesting murid-muridnya, tapi dia sendiri sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Dia tahu apa yang kita sedang alami. Dia tahu di mana saudara berada. Dia tahu saudara sudah lama menghadapi persoalan tersebut. Dia tahu dan dia tahu, saudara. Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 61. Yohanes 6:61, ya, dikatakan bahwa Yesus tahu di dalam dirinya bahwa apa? Murid-muridnya ngomel. Murid-muridnya bersungut-sungut. Coba bilang kiri kanan, kalau kamu ngomel, ngedumel, mengeluh, Tuhan tahu loh. Bilang coba, bilang kiri kanan, saudara. Dia tahu kalau kita ngedumel, dia tahu kalau saya marah-marah, dia tahu kalau kita bersungut-sungut. Di pasal yang sama ayat 64, Yohanes 6 ayat 64 dikatakan, ya, Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus apa? Tahu sejak semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan mengkhianati dia. Tuhan tahu, dia maha tahu, saudara, siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak mengasihi dia, siapa yang bersungut-sungut. Lagi Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1 katakan, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk meninggalkan dunia ini. Dia tahu. Ya, di Yohanes 16 ayat 19. Yohanes 16 ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka ingin apa? Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Bagian A saja. Ya. Ada pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini belum terjawab. Yesus sudah tahu duluan. Apa yang mereka mau tanyakan kepada Yesus.
Mau kurang apa, saudara? Dia tahu semuanya. Dia selalu tahu tentang diri saudara. Ada yang, nah ini satu ini saudara. Ya, ini satu menarik nih. Coba baca 25, Matius pasal 25 ayat 12. Saya kira saudara tidak ingin mendengar Yesus ngomong begini sama saudara, pasti. Matius 25 ayat 12 coba. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Aku apa? Tidak mengenal. Aku tidak tahu kamu. Kan katanya Tuhan Maha Tahu, saudara. Tetapi saudara, ini perkataan Tuhan Yesus katakan. Saudara, coba saudara renungkan sejenak. Ya, Yesus benar-benar berkata seperti itu kepada orang-orang tertentu di dalam penghakiman. Nanti kalau dia datang pada kali yang kedua. Dan saudara pasti setuju dengan saya, kita tidak kepingin Yesus yang Maha Tahu berkata, aku tidak tahu kamu. Aku tidak kenal kamu, kamu yang melakukan kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Ini ngeri, saudara. Ada lagi Lukas 13, banyak ayat ya, tapi cepat saja. Lukas 13 ayat 27. Lukas 13:27 dikatakan, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, ini kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Lagi Yohanes 5 ayat 42. Yohanes 5 ayat 42. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki kasih akan Allah di dalam hatimu. Wah, saudara, jadi Yesus atau Tuhan tahu apakah saya mengasihi dia atau enggak. Dia tahu, saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Allah gak bisa ditipu dengan penampilan religius kita. Ya. Allah gak bisa ditipu. Mentang-mentang saya pengkhotbah, tiap minggu saya berkhotbah, pakai dasi, saudara, pakai jas hitam, bengak-bengok. Tapi dia tahu apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak. Dia tahu kedalaman hati saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara, dia tahu saat dia melihat kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah saudara senang, suka memuji dia atau tidak. Apakah saudara suka menyembah dia atau tidak? Apakah saudara meluangkan waktu untuk bersekutu dan berdoa kepada dia atau tidak, saudara? Dia tahu. Dalam Yohanes pasal 21, saudara bisa baca nanti di rumah. Ya. Petrus sudah berdosa kepada Yesus. Sebab dia menyangkal Yesus bukan cuma satu kali, tapi 3 kali dia menyangkal. Petrus pernah mengalami kegagalan, menyangkal Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus bangkit di tepi Danau Galilea, saudara. Ini saya senang pergi ke sana. Ya, saya sudah 10 kali, saudara, bersama dengan istriku, bersama dengan tim pergi ke Danau Galilea, dan tempat ini menjadi tempat favorit. Tempat di mana saudara, Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 21, waktu Petrus yang sudah gagal bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Di mana? Di pinggir Danau Galilea, tempatnya masih ada sampai sekarang, saudara. Dan Yesus bertanya kepada Petrus. Baca sendiri Yohanes pasal 20 sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus bilang begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Tuhan jawab, engkau memang mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku.
Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14 Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal. Aku tahu domba-dombaku. Lompat ke ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Saudara, kalau saudaralah domba-dombanya Tuhan, Tuhan mengenal domba-dombanya satu persatu. Saya kadang-kadang ketemu sudah jemaat, tapi karena banyak saudara, saya lupa saudara, saya lupa, ya, saya lupa nama, saya lupa tempat saudara, ya. Tapi Tuhan tahu alamat saudara, Tuhan tahu siapa saudara, Dia mengenal anak-anaknya, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu semuanya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal. Aku mengenal mereka. Yohanes 13 lagi, Yohanes pasal 13 ayat 18. Yohanes 13, 18, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tuh. Saudara yakin bahwa saudara sudah dipilih Tuhan menjadi orang percaya? Coba angkat tangan yang yakin bahwa saudara dipilih Tuhan. Kita dipilih dan Tuhan tahu. Tuhan mengenal siapa pilihannya, siapa umat yang Dia sudah panggil, yang Dia sudah pilih keluar dari dalam dunia ini untuk masuk sebagai eklesia Kristus. Berjemaat di GPD Elohim. Tuhan tahu. Aku tahu siapa yang kupilih. Jadi Tuhan tahu siapa domba-domba miliknya. Nah ini, kalau ini paradoks saudara. Ya di Markus pasal 13. Markus 13 ayat 31-32 bilang begini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu, Yesus bicara tentang hari kedatangannya, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan, nah ini paradoksnya, anak itu, Yesus pun gak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Jadi saya mau kasih tahu saudara bahkan Yesus sendiri di dalam kemanusiaannya berkata ada hal yang Dia nggak tahu. Dia nggak tahu sebagai manusia ya. Tapi saya yakin sekarang sebagai Allah di dalam sorga, Dia Tritunggal, Dia bagian dari Tritunggal Allah, Dia tahu saudara. Sebagai manusia, Dia memang tidak tahu. Ya. Bapak yang kasih tahu kepada Dia. Ya, dari saudara. Jadi intinya saudara saya mau katakan bahwa Tuhan kita mengenal dan tahu kita. Dia tahu isi hati saudara. Dia tahu apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Dia tahu apakah saudara telah mengalami kegagalan seperti Petrus. Dia tahu waktu kita berbuat dosa, ya, dan Dia tahu kalau kita sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Makanya Dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, sampai Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Aku minta ampun Tuhan, aku sudah berbuat salah, aku mencela, aku menolak engkau sampai 3 kali, tapi engkau tahu. Di dalam kelemahanku, aku masih juga mengasihi engkau. Dan Yesus katakan, aku tahu itu. Gembalakanlah. Dikasih tugas Petrus itu untuk ya, walaupun dia pernah kelemah, walaupun dia pernah jatuh, saudara pun pernah lemah, pernah jatuh. Dan kalau saudara datang kepada Tuhan minta ampun, saudara buka hatimu di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak mengetahui, tapi Dia mau tanya saudara, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku atau tidak? Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Kenapa saudara? Dia bisa lihat jauh ke dalam hati kita, tidak ada yang tersembunyi. Kita punya segudang kelemahan. Kita kadang-kadang jatuh dan bangun, tetapi Tuhan dalam kemurahannya selalu mau membuka tangan dan menerima kita kembali. Tapi Dia punya pertanyaan. Kamu mengasihi aku atau tidak Petrus? Kamu mengasihi aku atau tidak Elohimers? Dan saudara berkata dengan jujur, Tuhan engkau yang paling tahu. Engkau yang paling tahu kondisi dan keadaan hatiku. Itu antara saudara dengan Tuhan. Berapa banyak saudara mungkin berkata, saudara, aku tidak tahu
apa yang harus aku kerjakan. Aku tidak tahu, aku bingung, aku cemas, aku tidak tahu harus berbuat apa. Berapa kali kita panik, berapa kali saya panik, berapa kali saudara juga panik dan gelisah. Berapa kali kita mengkhawatirkan persoalan sampai kita stres, saudara. Karena kita memikirkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Tapi saya mau mengatakan pada pagi hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah gelisah kayak saudara. Tuhan tidak pernah panik. Tuhan tidak pernah cemas. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Khotbah pagi hari ini sederhana, banyak ayat, saudara mungkin juga sudah tahu. Tapi saya ingin kita menetapkan satu hal pada pagi hari ini. Ya, kita menetapkan satu hal pada pagi hari ini, yaitu begini tuh. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sedang alami, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah bingung. Tuhan tidak pernah gugup. Dia tetap pegang kendali segala perkara. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang mempunyai perkataan awal dan perkataan akhir atas hidup saudara. Dan dia tahu setiap pergumulan dan peperangan kehidupan kita. Kisah Rasul pasal 15 ayat 18, cuma ini dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Saya terjemahkan dari bahasa Inggris, Kisah Rasul 15 ayat 18, sebab di bahasa Indonesia itu cuma pendek. Di bahasa Inggris itu jelas, saudara. Kisah 15 ayat 18 saya terjemahkan, segala pekerjaannya, bagian Tuhan, telah diketahui oleh Allah sejak awal dunia. Tuh. Jadi segala pekerjaannya, nya besar, telah diketahui oleh Allah bahkan sejak awal dunia. Jadi Allah selalu tahu. Tidak ada yang dia tidak tahu. Tidak ada yang kagetan buat dia, saudara. Sejak awal dunia Tuhan tahu dia akan menjadi anak domba Allah yang akan disembelih. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah tahu bahwa satu saat manusianya aja belum ada, saudara. Tapi dia sudah tahu bahwa nanti manusia yang diciptakan akan berontak kepada dia, akan lebih percaya kepada Lucifer, kepada iblis, dan akibatnya dia harus datang ke dalam dunia ini menebus kita dengan darahnya. Dia harus disalibkan. Oh, itu dia sudah tahu dari sebelum ada apa-apa, saudara. Dia tahu apa yang dia akan lakukan. Adalah Tuhan kita. Kita terbatas dengan pikiran kita, saudara. Nah, ini menarik juga kalau kita lihat, saudara. Dalam Kejadian 27. Kejadian 27 ayat 46, saya ringkaskan saja ceritanya. Ya. Sepasang suami istri, Ishak dan Ribkah, kita tahu itu. Ya, mereka menikah, mereka punya dua anak. Esau dan kembarannya itu Yakub. Ya kan begitu, saudara? Ya. Dan kita tahu bahwa ini belum terjadi, tapi kita ada satu ceritanya bahwa Yakub ini akan diberkati Tuhan, akan dipakai Tuhan, dia akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Dialah bapak daripada ke-12 suku bangsa Israel, sebab dia akan punya 12 anak, saudara. Dan itu akan membentuk ke-12 suku bangsa Israel. Nah, tapi sebelum itu terjadi, saudara, ini Mama Ribkah gundah. Mama Ribkah bingung. Kenapa bingung? Begini, saudara, ini dua anak kembarnya, ya selalu demikian yang terjadi ya di dalam, mungkin dalam rumah tangga, nggak tahu juga. Ribkah ini suami Ishak bingung, sebab anak yang tua ini Esau balelo, saudara, bandel dia, saudara. Ya, Esau itu jatuh cinta kepada wanita Kanaan yang notabene penyembah berhala. Perhatikan apa reaksi Ribkah dengan hal itu. Ya. Jadi ibunya ini Ribkah bilang begini, kalau anakku yang satu lagi si Yakub itu juga menikah dengan perempuan Kanaan, aku nggak tahan, lebih baik aku mati aja deh. Itu hati seorang ibu, saudara.
Ini anak yang satu Esau sudah bikin aku stres. Si Esau sudah bikin aku bingung. Ya, dia nikah kok dengan tidak seperti yang kami inginkan. Dia mendukakan hatiku. Dia menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan dari orang Kanaan. Nah kalau kembarannya si Yakub itu juga ngikut gaya hidupnya, aduh, aku sebagai ibu nggak tahan lagi, lebih baik aku mati katanya. Pernah ibu-ibu mempunyai beban pemikiran seperti itu melihat anak saudara? Tapi saudara lihat, kan kita sudah tahu apa yang Tuhan punya rencana bagi Yakub yang dikhawatirkan oleh ibu Rahel. Ya, dia akan jadi apa? Yakub, saudara bisa baca kisah cerita. Yakub menjadi saudara melalui beberapa tahapan dan proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Yakub menjadi nenek moyang orang Israel. Menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel, dan kita tahu salah satu suku Israel itu suku Yahuda. Itulah suku yang akan menurunkan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus akan lahir dari keturunan suku Yahuda. Juru selamat dunia lahir di situ. Dia lahir dari keturunan Yakub yang tadinya si ibunya bingung, aduh jangan sampai Kub. Cukuplah sudah kakakmu, tapi jangan sampai engkau terbabit. Dan Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan Tuhan sanggup mengatur segala cara begitu rupa. Yakub dipakai Tuhan menurunkan 12 suku Israel dan salah satu suku Yahuda. Yesus keturunan atau dia datang dari suku Yahuda. Dia jadi justru juru selamat dunia. Bagaimana dari sesuatu yang ditakutkan oleh seorang ibu, muncullah juru selamat dunia dari keturunan Yakub ini. Tuhan tahu segala ketakutanmu. Tuhan tahu segala kebingunganmu, saudara. Ya, dan dia sanggup mengatur segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang ada dalam rencana Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Dan saudara juga sudah tahu tentang Yusuf. Ya, dalam kitab Kejadian saudara tidak usah buka baca. Yusuf itu mendapat kasih karunia dari Allah. Dia disayang oleh ayahnya. Dan Yusuf mendapat mimpi daripada Tuhan, satu mimpi profetik yang luar biasa, saudara, tentang nasib masa depannya. Cuma saudara-saudaranya iri. Ya, biasa, saudara. Ini anak mendapat kasih karunia, saudara-saudaranya iri, lantas apa yang saudara-saudaranya berbuat? Dia robek itu jubah pemberian ayah yang berwarna-warni, saudara, itu jubah istimewa yang diberikan bapak ini kepada Yusuf. Dirobek-robek oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya membenci Yusuf. Mereka menangkap Yusuf, melemparkan Yusuf ke sumur, dan kemudian menjual Yusuf kepada orang Ismail. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Bahkan dalam kehidupan Yusuf yang saat itu kelihatannya kok apes banget ya, kok merana banget. Yusuf mengalami ketidakadilan. Dia bersalah apa? Dia dilemparkan oleh saudara-saudara yang iri ke dalam lubang, kemudian dijual oleh orang Ismaili, saudara. Ya, dan sudah tahu kisahnya, dia dipenjara lagi 13 tahun. Ya, bukan karena kesalahannya. Ya, dia dipenjara oleh Potifar karena istri Potifar mau main gila dengan Yusuf. Dia dipenjarakan, saudara, dengan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan saya mau bilang begini, saudara, dengan setiap ketidakadilan yang Yusuf alami, dengan setiap serangan yang juga mungkin saudara alami sebagai anak Tuhan, kalau saudara mempunyai integritas seperti Yusuf, ya, Yusuf tidak marah, saudara. Dia tidak benci dan menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan tahu apa yang dia lakukan untuk Yusuf. Saudara tahu kisahnya bagaimana, saudara, ya, Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan ketika mereka mengadukan tuduhan palsu kepada Yusuf. Ketika mereka memasukkan Yusuf ke dalam penjara, Tuhan tahu apa yang dia sedang lakukan. Ketika Yusuf dilupakan oleh juru minuman dan juru roti, saudara, Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Ketika mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, Tuhan tahu apa yang dia sedang rencanakan dan kerjakan buat Yusuf. Yusuf mungkin, aduh kok gini ya Tuhan.
Di mana mimpi-mimpi yang engkau berikan kepadaku? Apakah itu mimpi kosong di tengah hari bolong? Tapi Tuhan tahu apa yang dia rencanakan buat Yusuf. Tuhan tidak pernah salah. Saudara, kita bersyukur Yusuf tidak dendam. Makanya saudara, kalau mungkin saudara diperlakukan dengan tidak adil. Kalau secara daging kita bisa ngamuk. Kita bisa marah. Cuma kalau kita marah, kita akan kehilangan berkat itu. Kita akan kehilangan saudara apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara berkata dengan beriman, Tuhan, walaupun aku diperlakukan dengan tidak adil, tapi aku tahu aku tidak mau balas. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Tuhan yang akan membalas dan Tuhan yang akan mengurus musuh-musuh saudara dan Tuhan yang akan memberkati saudara. Kalau saudara yang balas dendam, saudara akan kehilangan berkat itu. Rancangan Tuhan bisa bubar saudara. Apalagi yang terjadi kalau kita perhatikan perkembangan daripada keluarga Yakub. Ya. Jadi Yakub ayah Yusuf dipanggil oleh Yusuf. Ya, jadi Yakub anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf dipanggil oleh Yusuf, dibawa ke tanah Mesir, saudara. Ya. Dan ini pun dalam rancangan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang dia rencanakan, Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Ya, saudara bisa pelajari kitab Kejadian, saudara. Ya. Saudara ingat waktu Yusuf pergi dan menjemput bapaknya itu yaitu Yakub dan juga seluruh keluarganya, kakak-kakaknya yang sudah buat jahat kepada dirinya. Diselamatkan semua oleh Yusuf, dibawa ke Mesir, dijamin, dipelihara. Dan Yakub Yakub bilang begini waktu dia bertemu dengan Firaun. Yakub bilang begini waktu ditanya oleh Firaun, kamu ini apa pekerjaanmu? Ya, Yakub bilang begini, kami adalah seorang gembala. Nah saudara, ini salah ngomong. Boleh saya katakan demikian. Sebab orang Mesir itu gak senang dengan pengembalaan. Ya, orang Mesir entah bagaimana gak senang dengan job pekerjaan sebagai gembala-gembala. Jadi pada dasarnya kehadiran daripada keluarga Yusuf, orang tua Yusuf, Yakub dan saudara-saudaranya sebagai gembala, ya bagaimana ya, makanya saudara, ya mereka dipisahkan. Ya, Firaun Mesir berkata, ya engkau Yusuf sudah berjasa kepadaku, jadi berikan, kami tidak mau gabung dengan kalian. Ya, kalian orang pengembala dan kami lain. Ya, kami mempunyai pekerjaan yang lain. Kamu mengembala itu buat kami itu menjijikan. Ya, mungkin tidak dikatakan seperti itu, tapi memang begitulah. Ya itu yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi kata Firaun, kamu aku kasih tempat yang bagus di tanah Goshen. Ya. Di tanah Goshen, engkau tidak usah gabung dengan kami. Jangan ada perkawinan campuran antara anakmu laki-laki dengan anakmu perempuan, kami atau anak laki-laki kami dengan anak perempuan. Kita terpisah. Dan saudara, itu aturannya Tuhan sebenarnya. Sebab nanti kalau kita lihat, waktu Firaun yang baik itu mati dan pemerintahan Mesir diganti oleh Firaun yang lain yang katanya tidak mengenal Yusuf, yang tidak mengenal kebaikan Yusuf, lantas saudara mulai mengadakan penindasan, mulai mengadakan kekejaman atas bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah ada di satu tempat di Goshen, mereka kompak. Makin ditekan, mereka makin bertambah-tambah, mereka saling mengawinkan satu dengan yang lain di antara sesama orang-orang Israel, di antara sesama anggota keluarga mereka. Dan mereka malah semakin hari semakin kuat. Mereka walaupun mereka dijajah, tapi Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak bisa habis, saudara. Jadi begini, Tuhan tahu apa yang dia lakukan, saudara. Ya, artinya begini, saudara. Ya, mereka justru semakin bertambah banyak. Dan mereka semua berkumpul di Goshen. Dan itu seperti diatur oleh Tuhan begitu rupa. Sebab memang orang Mesir tidak senang dengan orang-orang pengembala, saudara. Ya, jadi saya mau bilang begini,
Tuhan punya rencana membangun sebuah bangsa yang disebut bangsa Israel, ya, yang tadinya adalah budak, dipisahkan begitu rupa oleh Allah, ditaruh di tanah Goshen, dan mereka semakin hari semakin kuat, dan satu saat mereka akan dikeluarkan dari Mesir dengan tanda ajaib yang besar, saudara, dan dari bangsa Israel akan keluar lagi, kita sudah tahu, akan keluar suku Yahuda, yang daripadanya akan keluar Sang Mesias, Juru Selamat, saudara. Sehingga dunia boleh mengalami keselamatan itu. Itu semua dalam pengetahuan Allah. Ya. Jadi maksud saya begini, saudara. Ada banyak hal yang mungkin saudara dan saya tidak mengerti. Ya, di tengah hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti, dapatkah kita tetap bersuka cita? Dapatkah kita dengan iman berkata, Tuhan, aku tidak ngedumel, aku tidak marah, aku tetap dapat mengangkat tangan, memuji dan menyembahmu sebab Engkau yang tahu segala perkara. Aku dapat mengangkat tangan dan berkata, aku benar-benar melayani Allah yang luar biasa. Aku benar-benar mengetahui Allah yang aku sembah adalah Allah yang mengatur segala perkara. Aku benar-benar mengetahui bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengatur segala perkara demi kebaikan umatnya. Walaupun seringkali mungkin sekarang saudara masih belum mengerti. Dia Allah sedang melakukan sesuatu, dan seringkali sesuatu yang Allah lakukan bertentangan dengan pikiranku. Aku memang tidak tahu apa yang dia sedang lakukan, tapi satu hal yang aku tahu, dia adalah Allah yang tahu persis apa yang dia sedang lakukan, dan dia tidak pernah salah, saudara. Saya tutup dengan kisah ini tentang Stefanus di dalam kitab Kisah Rasul. Stefanus dirajam. Dirajam batu. Siapa dia? Dia hamba Tuhan. Dialah martir. Dari gereja, martir pertama barangkali dari gereja mula-mula. Ketika dia dirajam batu, apa yang dia katakan? Tuhan, saya sakit hati di Tuhan. Kirimkan api dari langit, bakar mereka semua yang memperlakukan saya dengan tidak adil. Apa dia seperti itu, saudara? Enggak. Alkitab katakan waktu dia diseret keluar kota, dan orang-orang ambil batu dan lempar dia dengan batu, saudara. Alkitab katakan, saudara, wajah Stefanus menjadi seperti wajah malaikat, dan dia memandang ke sorga. Dia melihat Allah duduk di sebelah kanan. Dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Ya. Dan yang menarik, saudara, waktu sekarat, saudara, karena dilempar batu, Stefanus sempat mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Selesai ngomong begitu, datang batu besar, pok, ke kepalanya. Stefanus jatuh dan mati. Dan saudara tahu siapa? Orang Jakarta bilang biang kerok dari semua ini. Sebab orang-orang yang lagi marah kepada Stefanus, dikatakan buka baju, ambil batu. Mereka titip baju mereka ke seorang anak muda yang ngejagain dan melihat dengan muka dingin, dengan tersenyum melihat bagaimana seorang anak Tuhan dirajam dengan tidak adil. Saudara, siapa yang ngatur ini semua? Ini Saul, ada seorang pemuda yang namanya Saulus dari Tarsus. Dialah orang yang memimpin pembunuhan Stefanus. Dialah orang yang, saudara, orang-orang yang melempar batu, taruhkan baju mereka di kaki Saulus. Dialah yang menyusun rencana itu. Dialah yang memimpin kerusuhan itu sampai Stefanus meregang nyawa. Alkitab berkata jubah-jubah mereka diletakkan di kaki seseorang yang bernama Saul, seorang Farisi yang kejam. Seorang Farisi yang lagi marah. Seorang Farisi yang penuh dengan kesombongan. Dan dia nggak tahu, saudara, mungkin dia lihat Stefanus dilempar batu, mungkin dia pikir, aduh, hebat juga ya orang ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Tapi mungkin Saulus yang kejam itu tetap tersenyum. Dia berkata, biar gimana dia nih nggak brengsek nih. Ya saya akan berbuat yang lebih hebat lagi. Aku naik kuda, aku mau pergi ke Damsyik. Aku akan tangkepin orang-orang Kristen. Tapi Tuhan tahu, saudara, apa yang dia lakukan. Martir pertama itu mati, patah
hilang, tumbuh berganti. Dan Tuhan tahu walaupun melewati satu penganiayaan dalam hidup Stefanus. Tapi kita lihat saudara, di tengah perjalanan ke Damaskus, si Saulus itu dengan ponga dan sombongnya mau menghancurkan kekristenan. Ini orang jahat saudara dulunya. Di tengah jalan ditangkap Tuhan, saudara, bukan ditangkap polisi. Ditangkap Tuhan sebab Allah bercahaya dari sorga. Ya, dan Saulus yang gagah itu saudara geblak. Gak tahan melihat kemuliaan Tuhan, dia jatuh saudara, dan terdengarlah suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan ada dua jawaban, ya, ada dua jawaban daripada Saulus saudara waktu dia tersungkur. Saulus yang sombong tersungkur jatuh di hadapan hadirat Allah, dan dia bertanya dua pertanyaan. Tuhan, siapa engkau? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dan dijawab oleh Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa yang engkau mau aku kehendaki untuk aku lakukan? Nah, ini baru betul-betul pertobatan, saudara. Ya. Ini baru betul-betul pertobatan, saudara. Bukti nyata pertobatan sejati adalah ketika Saulus bertemu dengan Yesus dan dia menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sebenarnya. Maka saudara, Saulus berkata, dan kita yang juga sungguh-sungguh bertobat dan sudah berjumpa dengan Yesus Juru Selamat yang agung mulia dalam kemuliaannya, kita juga harus bertanya, sebab pertobatan yang benar adalah kita memberikan respon dan bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan? Aku gak mau jadi pengangguran Tuhan setelah aku mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Saudara pernah bertanya pertanyaan itu? Dan ciri pertobatan yang sesungguhnya, saudara, bukti nyata pertobatan sejati adalah hidup ini, hidup saudara itu bukan tentang saudara lagi. Waktu saudara tahu dan kenal Yesus Juru Selamat, ini bukan tentang saya, ini tentang engkau. Jadi mulai sekarang, apa yang engkau, bukan aku, apa yang engkau inginkan aku lakukan? Tuhan, apakah yang engkau mau, orang mana yang saya harus ampuni? Tuhan, apa yang engkau mau? Ya, apakah engkau mau aku mengasihi musuhku? Oke Tuhan. Apakah engkau mau aku menyembah engkau? Apakah engkau mau aku memakai talentaku untuk melayani engkau? Apakah engkau mau aku memakai berkat, ya, finance yang engkau berikan kepadaku untuk pekerjaanmu? Saudara, fokus itu beralih dari diri kita kepada Tuhan. Itu ciri pertobatan. Itu yang dilakukan oleh Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Jadi perhatikan, Tuhan tahu di tengah kondisi Saulus yang paling jahat, yang tersenyum melihat Stefanus kejet-kejet, saudara, ya, mati syahid. Tapi saya yakin Stefanus tidak merasakan itu sebab dia ada di hadapan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dalam pandangan manusia, Stefanus berdarah-darah, saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa tangan yang sama yang mungkin bagi-bagikan batu kepada musuh-musuh gereja itu, tangan Saulus akan dipakai untuk menulis lebih dari separuh perjanjian baru. Berapa surat, saudara? Sebagian besar surat-surat yang luar biasa yang ditulis oleh para rasul, yang membentuk mungkin hampir separuh Alkitab perjanjian baru, itu ditulis oleh tangan seorang rasul yang dulunya mungkin bagi-bagi batu untuk bunuh-bunuhin orang Kristen. Allah tahu apa yang dia akan lakukan. Tuhan tahu, saudara. Ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Ya, Tuhan tahu. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang terkenal. Ayo kita baca bareng ya, ditampilkan. Tampilkan, saudara, baca bareng. Mari kita bagi berdiri sidang jemaat. Yeremia 29 ayat 11. Dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari para pemain musik.